Sehingga nanti Harjo Lukito kalau boleh jangan disebut rumah sakit, rumah sehat. Jadi yang datang ke sini itu wellness. Tidak hanya yang sakit, tapi mereka yang butuh ilmu, butuh kompetisi, butuh pendidikan ke RSPAU. Apa yang perlu disiapkan? Dan dalam episode kali ini kita akan kedatangan salah satu tamu istimewa kita, yaitu tim asesor visitasi akreditasi institusi penyelenggara pelatihan. Dan ini merupakan satu kehormatan mau dan ingin berkunjung ke podcast Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Dan selama 20 menit ke depan, bersama saya Anang Rahmadi, kita akan langsung saja bincang-bincang dengan tamu-tamu saya yang akan memandu bagaimana sih kedatangan di RSPAU Dr. Suhadi Harjo Lukito. Simak terus. Nah, Sobat Harjo, seperti janji saya tadi, kita akan kedatangan tamu spesial, orang nomor 1 di RSPAU dan juga salah satu tim visitasi akreditasi institusi yang menyelenggarakan pelatihan yang sudah hadir di studio kita. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Wow, luar biasa sekali ya. Akhirnya bisa mampir di podcast Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Kita akan langsung saja menuju ke tamu-tamu istimewa saya. Yang pertama adalah Dr. Andes M. Royan, MKes, yang sudah hadir dari Jakarta ya Pak ya? Siap, Pak. Oke, sudah berapa kali Pak ke Yogyakarta ini Pak? Kalau kalinya mungkin udah gak terhitung. Udah gak terhitung, ratusan ya Pak ya. Tapi kalau ke podcast Saras ini adalah perdana ya Pak ya? Siap. Baik, semoga podcast juga membawa berkah dengan kehadiran Bapak Royan. Dan salah satu tamu istimewa saya juga, tuan rumah. Iya, Bapak Dr. Muhammad Royhan Harawi, SPTHTKLM, Kesmarsekal pertama. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Oke, kabar sehat Bapak-bapak berdua? Sobat, Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Di tengah-tengah rutinitas, ini juga dalam rangka visitasi akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan, ini tim asesor visitasi akreditasi institusi penyelenggara pelatihan ini datang ke RSPAU. Nanti kita akan tanya ada apa saja terkait dengan visitasi yang dilakukan 2 hari ini ya Pak ya? 3 hari. Oh, 3 hari, ternyata luar biasa. Boleh nambah Pak? 4 atau 5 hari? Iya, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini. Kita akan langsung saja nih ngobrol-ngobrol terkait dengan akreditasi institusi. Apa saja sih yang sudah dilakukan di RSPAU Dr. Suhadi Harjo Lukito? Langsung saja Pak Royan, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kedatangan di sini punya kesan seperti apa Bapak? Ya, mungkin kesan saya ya bersyukur ya. Amin. Saya bisa ketemu teman-teman yang mempunyai dedikasi pelayanan khususnya di kesehatan. Saya yakin akreditasi ini bisa bangkit karena memang sistem kendalinya kan utuh ya kalau di rumah sakitnya dari sistem pemandu, dan ini mungkin akan membedakan dengan teman-teman mungkin di tempat lain. Di tempat lain, ya. Nah, cuma di dalam lembaga pelatihan di rumah sakit ini belum banyak. Oh, belum banyak. Iya, belum. Baik. Dari sekian ratus rumah sakit itu baru beberapa puluh sampai 10% barangkali. Baru 10% ya? Oh. Baik. Nah, ini harapan kami mewakili pemerintah. Memang kita harapkan rumah sakit itu bisa membina khususnya itu pegawai internal melalui peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi. Baik pelatihan maupun melalui webinar dan seminar dan sebagainya. Itu diatur undang-undang. Ya, itu yang penting. Sehingga nanti monggo nanti Pak Komandan ini mau bawakan kemana rumah sakit ini? Betul. Gitu. Ini langsung ditangkap loh Pak Royan oleh yang disebut tadi ketika baru 10% institusi yang menyelenggarakan pelatihan. Nah, sepertinya sih di RSPAU ini sudah banyak melakukan hal-hal terobosan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Dr. M. Royhan Harawi. Menangkapnya seperti apa ini Pak? Mungkin bisa langsung dijelaskan ke Sobat Harjo. Iya, terima kasih Mas Anang. Ya.
Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Hendroyan. Sejak kemarin beliau ada di tengah-tengah kita di Arjuna dalam rangka jadi asesor ya, terkait akreditasi institusi penyelenggara pelatihan yang di RSPAU. Seperti yang disampaikan oleh Pak Royan tadi, memang bahwa seluruh tenaga kesehatan, dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lain dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan dituntut untuk selalu bisa mengupgrade pengetahuan, keterampilan. Nah, kebetulan memang dari pemerintah sendiri ada kewajiban bahwa institusi penyelenggara pelatihan harus terakreditasi. Ini kita tangkap Mas. Ya, kami sendiri awalnya juga berpikir bahwa ini awalnya kita untuk kepentingan internal dulu, karena kita ada hampir, kalau anggota rumah sakit itu hampir 1.100 ya orang, kemudian tenaga kesehatan dan medisnya sekitar ya 700 sampai 800 orang. Nah, ini kan harus kita fasilitasi dalam hal peningkatan kemampuan. Kita berupaya agar tenaga kesehatan kita itu bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi lewat nanti pelatihan-pelatihan yang dikerjakan di Harjolo kita. Sebetulnya Mas Anang, di klub kita sudah sejak awal kan kita sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Tapi akreditasinya kita belum, karena memang dengan akreditasi ini kita penyelenggara pelatihan kita di klub kita terstandarisasi seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang, sehingga nanti setelah institusi penyelenggara pelatihan kita itu terakreditasi, itu pertama untuk kepentingan internal, tapi juga bisa membantu tenaga-tenaga kesehatan yang lain di luar RSPAU dalam hal peningkatan kompetensi. Ini untuk memfasilitasi kebutuhan itu. Dan mudah-mudahan setelah ini kita nanti merencanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, baik. Ini langsung ditangkap oleh Dr. Royan ya. Nah, Pak Royan, kalau ketika kita berbicara masalah penyelenggara pelatihan, ini tadi Pak Royan juga bilang atau menyampaikan bahwa ini internal. Ada kemungkinan untuk eksternal. Mungkin apa yang perlu disiapkan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan, basicnya rumah sakit? Seperti apa Pak tahapan-tahapannya mungkin? Mungkin dari target dulu ya. Dari target ya. Saya melihat rumah sakit RSPAU ini. Ini unik. Oh, terima kasih Bapak. Unik ya. Nanti kita akan gali itu. Karena ini tidak ada di tempat lain. Selain punya Angkatan Udara, nggak ada yang seperti rumah sakit kami. Baik. Dan mempunyai unggulan-unggulan tertentu. Baik. Yang lain mungkin nggak bisa melakukan. Nah, inilah barangkali suatu potensi yang bisa dikembangkan oleh lembaga pelatihan di rumah sakit RSPAU sebagai unggulan. Dan tadi disampaikan Pak Kepala di awal rumah sakit, jangan hanya bicara tentang pegawai internal. Tenaga kesehatan itu bisa dari puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di klinik swasta, dan bisa seluruh Nusantara. Selain itu, kalau kita ngomong kesehatan di Dirgantara, itu bisa lompatannya sangat jauh. Bisa ke tetangga kita, ada Timor Leste, kemudian bisa sampai ke Iran, mungkin dari Eropa, sekaligus diajak wisata ke Yogyakarta. Kira-kira bisa nggak konsep itu dikembangkan? Nah, ini satu potensi yang sangat memungkinkan. Selain dia belajar, dia ada refreshing. Ini pengembangan head tourism yang perlu dikembangkan, dikombinasikan dengan kepelatihan. Nah, itu loh. Sangat menarik. Betul. Ketika kita berbicara masalah rumah sakit pun, RSPAU sudah memiliki 36an poli dengan layanan unggulan 6 layanan unggulan, poli unggulan yang memang ini semoga menjadi jargon ya Pak ya untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, ketika kita berbicara masalah
tenaga kesehatan dan sebagainya, pasti kan ada sumber daya yang harus kita gali. Tidak harus tenaga kerja dari internal, eksternal melalui pelatihan-pelatihan untuk pengukuran seperti itu. Salah satunya adalah akreditasi pada hari ini. Kalau bocorannya Pak, akreditasi di RSPAU mungkin seperti apa ini? Saya optimis. Siap. Semua yang diakreditasi itu lulus. Alhamdulillah. Ya. Semuanya terakreditasi. Langsung tersenyum, Pak Rayhan. Cuman memang dalam akreditasi itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang D itu mungkin administrasi nggak lulus. Yang C lulus tapi punya keterbatasan. B dan A. Nah kalau saya katakan akreditasi, saya yakin akreditasi. Cuman antara ini dan ini saya nggak tahu. Karena masih ada proses. Yang setelah ini kami akan di sidang plenokan. Nah dari melalui sidang pleno itu kami akan ditanyakan, kamu kenapa kasih sekian, kenapa kamu harus ini. Nah kalau saya tidak bisa bertanggung-jawaban, artinya nggak meyakinkan bahwa apa yang dilihat itu terbukti. Nah yang terakhir nanti baru menunggu keputusan pimpinan untuk di SK-kan sebagai suatu lembaga akreditasi. Baik, itu salah satu proses yang harus dilalui. Tapi alhamdulillah ya, untuk hari ini 3 hari ini sudah berjalan lancar. Semoga RSPAU mendapatkan nilai terbaik ya Pak ya. Ini obrolannya sudah semakin berat nih Pak. Boleh saya ngajak ngopi dulu? Biar kita mencairkan suasana. Silakan Bapak ngopi dulu. Seruput saja Pak. Ini ngopi kedua ya. Kopi kedua. Ngobrol pintar. Apa? Ngobrol pintar. Ngobrol happy. Ngobrol happy. Sehat waras. Iya. Silakan Bapak. Mantap ya. Ini semakin berat lagi nih. Iya. Baik. Tapi saya tertarik dengan ketika sebagai rumah sakit bukan hanya melayani kesehatan saja, tapi bisa bermanfaat untuk hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan. Saya mencoba untuk mentelaah 10%-nya ini. Apa Pak mungkin yang terbaru yang akan atau mungkin akan langsung terserap oleh masyarakat kemanfaatan dari sebuah rumah sakit ini melalui pelatihan-pelatihannya? Ya, sebetulnya hal ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Rumah sakit harus membawa manfaat baik dari kesehatan masyarakat, apalagi ekonomi masyarakat. Kenapa saya katakan ekonomi? Karena dengan orang yang sehat, pasti akan produktif. Betul. Nah untuk bisa produktif itu kan jangan menyentuh rumah sakit gitu loh. Betul sekali. Sehingga nanti Harjo Lupito kalau boleh, jangan disebut rumah sakit, rumah sehat. Jadi yang datang ke sini itu wellness. Betul sekali. Dan itu gak ada pola tarik. Kalau orang sehat mau injeksi, ada pola tarik. Tapi untuk sehat bukan, itu gak ada pola tarik. Kasih berapapun kalau orang itu hitungan uang kesehatan, keselamatan jiwa, dia berapapun akan ikhlas. Betul sekali. Gitu loh. Jadi jangan ditargetkan ke rumah sehat itu, kamu segini ya bayarnya. Ikhlasnya berapa dia kasih, pasti dia akan memberikan yang lebih. Karena kita memberikan lebih juga. Inilah konsep kaitannya dengan lembaga pelatihan yang ada di rumah sakit, sehingga jangan lembaga pelatihan itu hanya untuk menjadi learning center, tapi kalau bisa jadi corporate university. Tempat belajar kita ada di sini. Jika kita harapkan nanti fakultas-fakultas kedokteran itu belajar teknik teori aja. Baik. Prakteknya, manajemennya, teknisnya. Sebuah manajemen rumah sakit bisa belajar di sini. Dari sisi kesehatan jelas karena didukung oleh alat-alat yang canggih ya, dokter ya. Rumah sakit RSPAU ini luar biasa, punya poli 6 unggulan, salah satunya adalah radioterapi Linac. Ini pasiennya luar biasa sekali kalau saya bisa mencoba untuk menjelaskan ke Sobat Harjo semuanya ya. Itu tadi yang kemudian dibayar BPJS enggak? Ada yang dibayar, ada yang tidak. Yang datang sendiri itu rujukan. Dan dia mampu untuk memberikan berapa. Betul sekali. Nah ini yang harus kita tangkap. Betul. Jangan kita hidup dari orang yang beringis. Artinya orang sakit datang ke rumah sakit pasti sakit ya. Jangan jadikan sumber penghasilan, tapi dari orang sehat inilah yang bisa. Betul sekali. Ini pasti kita ngobrol ini akan ada benang merahnya. Dokter Rayhan ini pasti sudah menangkap. Salah satunya adalah sudah menyambut pasien-pasien yang masuk ke RSPAU itu berasa tidak sakit karena kita di lobi sendiri ya Pak.
ya dok? Iya. Itu disambut dengan nuansa tatanan hotel yang luar biasa, ada musik keroncong, ada gending. Itu bisa sebagai relaksasi untuk tidak berpikir bahwa saya sakit seperti itu ya. Iya. Dok, apalagi mungkin kedepannya yang akan disampaikan oleh masyarakat untuk Sobat Darjo semuanya? Terima kasih Sobat Darjo. Jadi kalau terkait institusi penyelenggara pelatihan tadi, setelah kita berhasil terakreditasi kemudian memberikan manfaat ke internal, yang paling penting juga ke eksternal seperti yang disampaikan. Ya, jadi kita bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan pelatihan ataupun workshop atau yang lain itu yang kita ikutkan masyarakat ataupun konsumen kita, salah satunya jadi beberapa fakultas kedokteran maupun fakultas kesehatan masyarakat yang menggunakan fasilitas kita, sehingga dia bisa mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Harjo Bito. Kemudian kita juga sebetulnya ini kegiatan ini sudah sering kita kerjakan, misalnya ATLS, BTCLS, itu kita sudah sering menyelenggarakan dan itu diikuti oleh teman-teman dari tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan nanti di sekitar bulan Januari kita juga akan menyelenggarakan ATLS. Ini kita upayakan itu, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Royan ya, kita sebagai center daripada diklat ya, kita bisa jadi orang berkiblat pelatihannya kalau kita bisa di Harjo Bito ya kan begitu, sehingga kita bisa membantu mereka. Di samping itu dari sisi bisnis, betul. Core-nya memang ke situ ya dok ya. Dari sisi bisnis kan kita juga ingin rumah sakit itu punya revenue baru ya. Betul. Selain kita melayani orang sakit, melayani orang berobat, kita ini melayani orang sehat, ingin peningkatan kemampuan kompetensi. Begitu. Betul sekali. Wah, ini saling menangkap hari ini, luar biasa sekali, kita dapat pencerahan ilmu baru. Tapi ngomong-ngomong dok, Pak Royan, saya tertarik dengan corporate university. Ini apakah bisa dibangun oleh sebuah rumah sakit yang sasarannya mungkin memang tadi disebutkan bahwa tidak hanya yang sakit, tapi mereka yang butuh ilmu, butuh kompetisi, butuh pendidikan ke RSPAU. Apa yang perlu disiapkan? Sebetulnya korpo itu hanya metode pencapaian visi misi. Iya. Tentu kepala rumah sakit RSPAU itu sudah mempunyai visi misi. Nah, dalam visi misi itu ada strateginya. Nah, dalam strategi itu bagaimana kita metode pencapaian itu? Korpo inilah untuk mempercepat kaitannya dengan pencapaian tujuan tadi. Karena apa? Di rumah sakit tidak boleh memperbaiki diri dari belajar kesalahan. Tidak ada rumah sakit belajar dari kesalahan. Tapi semua yang ada kekurangan itu kita perbaiki by desain. Desainnya dari mana? Itulah korpo. Karena apa? Korpo itu bisa menyangkut kaitannya teknis medis, manajemen, termasuk SDM-nya. Jadi tiga sudut ini tidak bisa lepas. Manajemen nggak akur sama klinis, nggak akan terjadi. Orang klinik tidak akur dengan orang SDM, kaitannya dengan kompetensi ini nggak akan selesai. Sehingga tiga unsur ini harus menyatu dan harus kompak kaitannya dengan mencapai visi misi tadi. Korpo inilah yang paling dekat untuk mencapai tujuan ini. Itu konsepnya. Luar biasa sekali. Sore hari ini saya tercerahkan dengan satu konsep, itu corporate university, bahwa sebuah rumah sakit tidak hanya berbisnis di bidang kesehatan, tapi yang lain bisa ditangkap dengan memanfaatkan apa yang sudah dipunyai oleh RSPAU ini sesuai dengan visi dan misinya. Betul. Begitu ya Bapak-bapak, luar biasa obrolan kita. Sebenarnya saya pengen 2 hari ngobrol. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin saya ingin meminta closing statement dari Pak Royan. Ya, terima kasih. Barangkali kami sampaikan ke seluruh jajaran rumah sakit, khususnya rumah sakit tentara dan spesialis dari rumah sakit RSPAU. Ini kami lihat memang sudah memiliki potensi yang bisa kita kembangkan dalam tataran global.
global. Bukan hanya Bantul, Sleman, tapi hanya lokal ya, ini sudah global, betul sekali. Siap. Yang namanya kesehatan kedirgantaraan itu sangat menarik. Ya. Apalagi kemarin ada pengalaman kaitannya dengan pandemi antar negara. Itu dari mana transfernya? Betul. Yaitu ada di pangkalan. Dan yang punya pangkalan siapa? Teman-teman. Ya. Yuk bagaimana kita bisa untuk menjadikan pembelajaran pengalaman ini. Ya. Dan inilah yang harus kita jadikan bukti bahwa kita mampu dan kita mengolah. Yang paling penting gini Mas, orang kita itu, mohon maaf ini orang Indonesia itu memang pinter praktek, tidak pernah berteori. Jadi sepertinya orang Surabaya itu bonek, nekat. Dan kita harus balik dengan lembaga pelatihan ini, kita harus berteori setelah berpraktek, sehingga ini akan menjadi pelajaran dunia. Ini yang maksudnya dengan provokasi. Betul sekali ya. Kita balik konsepnya, berteori dulu untuk berpraktek di masyarakat sana ya. Betul. Terima kasih Pak Royan. Nah ini juga Pak Dokter Royan, closing statement Pak untuk RSPAU, harapannya mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dengan terakreditasinya institusi lembaga ini penyelenggara pelatihan di Jelogito ini, kita akan bisa berperan lebih aktif ya dalam peningkatannya keterampilan kompetensi seluruh stakeholder di kesehatan ya kan, karena memang ini bidang kesehatan. Dan seperti tadi harapan kami juga nanti kita bisa tidak hanya di internal, eksternal di negara kita bisa bekerja sama dengan yang lain, lembaga lain ya, kita selenggarakan kegiatan-kegiatan. Karena kemungkinan besar kita bisa berinteraksi dan kita TNI AU terutama itu sering kita mengadakan join ya kegiatan dengan negara-negara sahabat itu, dan itu nanti bisa kita komen sehingga harapan tadi yang disampaikan Pak Alien bisa begitu. Terima kasih narasumber kami yang luar biasa sekali lagi. Terima kasih sekali saya mengucapkan di sela-sela kegiatan ke Yogyakarta, khususnya ke RSPAU Dr. Suhardi Jelogito, masih sempat ke podcast saya di sini, ke warung kalau saya bilangnya, di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Terima kasih, salam sehat Bapak-bapak, luar biasa sekali, salam sehat. Salam sehat untuk tim, salam sehat untuk keluarga Bapak-bapak semuanya. Dan yang terpenting adalah kita bisa memadukan sumber daya manusia, manajemen dan klinis yang ada di sebuah rumah sakit untuk bisa mewujudkan kesehatan bagi masyarakat yang luar biasa. Baik, saya Anang pamit di episode kali ini dalam Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras maksud saya, dan semoga ini bisa menjadi salah satu pencerahan, salah satu edukasi juga untuk Sobat Darjo dimanapun Anda berada. Terima kasih, jangan lupa untuk mampir selalu di podcast Ngopi Saras, dan jangan lupa untuk selalu follow dan komen serta subscribe di media sosial kami di YouTube, di Twitter, Facebook, dan Instagram. Saya pamit dengan dua narasumber saya yang hebat ini. Salam sehat dan terima kasih sekali lagi. Silakan Bapak. Terima kasih. Sambil sinergi Arjo. Oh siap, salam sinergi. Siap.